Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wahai santri Kutab Ummul Qura, kaifa halukum? Alhamdulillah. Wahai santri Kutab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, dan kali ini adalah sirah yang akan kita pelajari. Dan sirah kali ini adalah tentang Sa'ad bin Mu'az, seorang pemuda yang benar-benar kematiannya dapat mengguncangkan arasy Allah atau menggetarkan langit Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar? Baik, ista'iddu. Santri Kutab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah, Sa'ad bin Mu'az adalah salah seorang sahabat Nabi. Dia berasal dari suku Aus, dan dia adalah seorang pemimpin dari Bani Abdul Ashhal. Ia jago menunggang kuda dan ia adalah seorang pemberani. Dan ia masuk Islam atas berkat dari dakwahnya Mus'ab bin Umair ketika berdakwah di kota Yasrib atau kota Madinah. Setelah ia masuk Islam, ia mengajak kaumnya untuk memeluk Islam dengan cara mengumpulkannya dan berkata kepada mereka, "Wahai kaum Bani Abdul Ashhal, apa pendapatmu tentang aku?" Jawab mereka, "Engkau adalah seorang pemimpin kami. Engkaulah orang yang kami percayai dan engkaulah orang yang kami ikuti." Kemudian Sa'ad bin Mu'az berkata lagi, "Sungguh, aku tidak akan berbicara dengan kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Masya Allah, ini adalah ajakan untuk memasukkan mereka dalam Islam. Dan alhamdulillah, ajakan tersebut berhasil. Tidak sampai sore hari, mereka semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya mereka masuk Islam. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Santri Kutab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah, setelah beliau masuk Islam, menjadi seorang pejuang adalah pilihan, dan pilihan dia ini adalah benar-benar berjuang membela agama Islam. Tatkala Rasulullah SAW berada di Badar, Rasulullah SAW perang Badar bersama sahabatnya. Beliaulah orangnya dengan tegas mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian ketika perang Uhud, beliau adalah orang yang rela menjadi tameng Rasulullah SAW untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Dan ketika perang Khandaq terjadi, beliau adalah orang yang mati-matian mempertahankan kota Madinah dari serangan para musuh, wabil khusus kafir Quraisy dan sekutunya. Sampai-sampai tangan kanan terkena anak panah dan terluka yang sangat parah, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya yang lain untuk merawatnya di sebuah tenda dekat masjid. Dan setiap hari pun Rasulullah SAW senantiasa pagi dan sore hari untuk menengoki dan menanyakan kabar keadaannya, baik pagi maupun sore hari. Dalam keadaan luka yang sangat parah ini, terjadilah suatu peristiwa pengkhianatan dari kaum Bani Yahudi yang bernama Bani Quraisyah, yang seharusnya mempertahankan kota Madinah bersama kaum muslimin, tapi mereka berkhianat memihak kepada kafir Quraisy dan sekutunya dan menyerang Islam dari dalam. Dan alhamdulillah, atas pertolongan Allah, perang Khandaq dimenangkan oleh umat Islam, dan saatnya kaum muslimin membalas
pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraizah tersebut dengan cara mengepung mereka sehingga mereka menyerah dan menyerahkan hukuman oleh Sa'ad bin Mu'az sebagai hakimnya. Dan Sa'ad bin Mu'az keadaannya sangat memburuk karena luka yang kena panah tadi. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, tolong jangan cabut nyawaku sebelum aku selesaikan urusanku dengan Bani Quraizah." Lalu Allah ngabulkan berdoa tersebut. Dan hari yang ditunggu pun tiba, bahwa hukuman bagi kaum Bani Yahudi Quraizah diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az. Hukumannya adalah bagi laki-laki yang sudah dewasa adalah hukuman mati bagi mereka. Adapun wanitanya dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Sungguh keputusan yang sangat tegas. Dan Rasulullah SAW mendengar keputusan tersebut lalu menyampaikan bahwa keputusannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh langit, yaitu sesuai dengan apa yang ingin Allah hukumi. Wahai santri Kitab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah, keadaan kesehatan kondisi Sa'ad bin Mu'az semakin lama semakin parah. Lalu teman-temannya yang sekampung berusaha membawanya pulang ke kampungnya. Dan tiba-tiba Rasulullah SAW ketika menjenguk, ternyata tidak ditemukan Sa'ad bin Mu'az. Kemudian mendengar kabar bahwa Sa'ad bin Mu'az sudah pulang ke kampungnya, halamannya. Lalu Rasulullah SAW bergegas untuk pergi ke kampung halaman Sa'ad bin Mu'az dengan jalan yang sangat cepat. Sampai-sampai sahabat pun mengikutinya dengan terburu-buru juga. Dan terputuslah sendal para sahabat saking cepatnya mengikuti Rasulullah SAW sambil bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terburu-buru begini?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku khawatir nanti Sa'ad bin Mu'az akan dimandikan oleh para malaikat sebagaimana malaikat memandikannya Hanzalah." Masya Allah, karena Rasulullah SAW tahu bahwa Sa'ad bin Mu'az akan datang ajalnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam bab janaiz, Rasulullah SAW menyatakan bahwa terhadap jenazahnya Sa'ad bin Mu'az, ini adalah hambanya yang soleh, di mana arasy bergetar karenanya. Pintu-pintu langit terbuka untuk menerima ruhnya. 70.000 malaikat turun menghadiri jenazahnya, yang sebelumnya mereka tidak turun ke bumi sebelum ini. Dan kuburnya yang menghimpit lalu dilapangkan untuknya. Masya Allah. Di riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan bahwa Sa'ad bin Mu'az kematiannya dapat menggoncangkan arasy Allah. Masya Allah. Santri Kitab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah, banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran kita hari ini. Di antaranya adalah kita harus mencontoh Sa'ad bin Mu'az dalam hal satu, keberaniannya dalam perjuangkan agama Allah. Yang kedua, bisa juga kita mencontoh bahwa beliau sebagai pemimpin yang adil dan selalu mengajak kepada kebaikan. Dan yang ketiga, senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupannya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, sebelum ditutup, marilah antum semua mengamalkan tugas yang akan Ustadz sampaikan,
bahwa antum silakan keluar dari rumah, kemudian mengangkat tangan antum menghadap ke atas langit seperti ini dan berdoa kepada Allah dengan doa sebanyak-banyaknya. Doanya bisa antum doakan untuk diri antum, untuk orang tua antum, teman-teman antum, guru-guru antum, adik atau kakak antum atau saudara-saudara antum. Silakan doa sebanyak-banyaknya sambil mengangkat tangan menghadap ke arah langit dan dokumentasikan oleh orang tua antum. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.